selamat datang di channel Asoy. Asoy. Masih di edisi kita cari-cari jajanan di seputar wilayah Kota Bogor. Ya, kalau kemarin terakhir kita sempat ada satu jajanan dessert yang ada di Kota Bogor yang udah puluhan tahun, yaitu es krim Pak Doto. Nah, ini sekarang gue juga lagi mau nyari dessert dan kalau gue nggak tahu sejarahnya ya, si makanan atau jajanan itu kayaknya dulu tuh besar atau gedenya tuh di Bandung gitu. Cuman memang tersebar di wilayah seluruh Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat. Nah, ini masih ada di daerah Bogor, di daerah Baranang Siang. Nah, kalau di daerah sini tuh kemarin kita sempat makan atau sempat nge-review ada satu bubur yang udah legendaris juga, yaitu bubur ayam Tirza. Nah, ini jadi kalau teman-teman melihat nih ya, ini tuh di sana, di ujung sana itu terminal Baranang Siang. Ya, terminal Baranang Siang. Jadi kalau dari sisi angkot sebenarnya naik 03 kali ya. Gua nggak tahu masih 03 atau enggak gitu. Nah, kan ini ada satu daerah namanya Cihelet gitu. Paling gampang adalah kamu cari SMA Negeri 3 Bogor. Jadi di sana tuh ada SMA 3 Bogor, ya. Terus di sini ada Bank Victoria namanya tuh. Oke. Di sini ada satu jajanan namanya atau jajanannya adalah es durian Pakuan. Nah, ini jajanannya. Ini tuh cukup lama. Ya, nanti gue mau coba ngobrol-ngobrol ya. Ini dia jualannya apa aja sih? Jadi ada es durian Pakuan. Ya, ini jualannya apa aja kita lihat. Ternyata nggak cuma es durian doang. Dia ada juga es pisang hijau dan lain-lain. Kalau mau gampang, kamu cari SMA 3 Bogor aja. Nah, itu ada di sana tuh. Jadi ini orang-orang kenalnya di sini es durian semantik, es durian SMA 3 Bogor. Oke, paling gampang sih kamu tinggal cari di Google aja SMA 3 Bogor. Nah, itu depannya ada di sini. Ini tuh jalur angkot 06 atau Cihelet Ramayana, ya, jalur angkot 06 Cihelet Ramayana. Buat kamu yang mau naik angkot ke sini, karena jujur gue dulu sering banget kemana-mana naik angkot, cuman sekarang udah kemana-mana naik motor, gitu, ya. Nah, ini es durian Pakuan, es durian ini gue udah mengenal orang, maksud gue bukan mengenal ya. Jadinya kalau gue dari dulu ini si abang ini tuh udah cukup dikenal lah di daerah Bogor. Nah, siapa sih namanya atau apa sih yang dijual? Kita jajan sekalian ngobrol-ngobrol ya. Oke, kita sekarang ngobrol-ngobrol sama yang punyanya. Dengan siapa namanya? Namanya Bang ya? Bang Ali aja. Nah, ini dia nih. Ini tuh dulu, gue nggak tahu ya, gue dari dulu tuh sering denger banget nih nama Bang Ali. Dari dulu es krim durian ya Bang Ali ya? Iya, original. Original es krim durian. Tapi sebelum ke Bang Alinya nih, Bang Ali tahu nggak sih, Bang Ali, kalau es krim durian itu sebetulnya awalnya dari mana sih, Bang? Awal dulu kan kalau kita jualan tahun awal pertama ada es itu kan kita kayak es kenong-nong begitu. Iya, es nong-nong lah istilahnya ya, es puter lah ya. Es puter. Kita cari aspirasi, kita cari kreativitas, diganti sama rasa. Dulu kan ada alpukat, kita pakai durian. Ternyata kan cocok juga. Oh, cocok juga. Jadi sebenarnya asalnya bisa dibilang dari sini. Dari sini. Asalnya dari sini, bukan dari Bandung. Kalau dari Bandung kan beda lagi. Kalau dia segi esnya kan dia ada batu es juga. Saya kemarin sempat ngerasain es Doto, atau nggak Mas es Doto? Tahu yang di ini ya, di jalanan Gedung Dalam. Ya, itu kan dia kan es puter juga gitu. Puter juga. Kira-kira modelnya sama kayak gitu ya? Sama. Cuma kan kalau kita setiap perusahaan kan kita bikin beda aja. Apa yang bedanya? Beda dari segi teksturnya, apa kita dari kualitas modalnya gitu kan, kita tambahin. Jangan sampai kita kan cari pelanggan kecewa gitu kan. Oke. Jadi Bang Ali ini merintis usahanya dari berapa lama nih Kang? Dari es krim ini? Merintis itu dari 99. Dari 1999, wow, 1999 dong. Ya, 99 ya. Berarti sekitar hampir berapa ya? Berarti ya kalau sekarang hampir 21 tahun. 22 tahun ya, 22 tahun. Dulu jualannya es nong-nong aja atau emang udah? Dulu es nong-nong juga. Kita kan ngembang di Taman Topi. Dulu saya main lamanya kan di Taman Topi. Nah, saya tuh tahu Bang Ali itu tuh di Taman Topi. Iya, Taman Topi saya dulu. Kan Taman Topinya dibongkar setelah
stasiun Bogor. Stasiun Bogor kan sudah dirombak total. Ya. Mau nggak mau kita dituntut harus cari lubang buat cari rezeki lagi gitu kan. Ingat gua sekarang, dulu itu namanya es krim Bang Ali itu adanya di stasiun, adanya di Taman Topi. Ya. Udah lama, berarti udah 22 tahunan yang ada di Bogor. Akang asli Bogor? Asli Bogor. Asli Bogor. Nah, jadi ini ceritain deh Kang. Jadi Akang ini ternyata ini sekarang dia ada di Pakuan ya. Jadi ada es Jalan krim Cihulet Pakuan nomor 5. Jalan Cihulet Pakuan nomor 5 ya. Jadi si es krim duriannya ada di Jalan Cihulet Pakuan nomor 5. Nah, terus Akang katanya tadi bilang cerita ngebuka juga untuk reseller atau franchise lah istilahnya ya Kang? Ya, kalau segi franchise kan kita memberatkan konsumen, memberatkan partner. Kalau reseller kan kita meringankan partner, kita membantu secara door to door. Kalau kita franchise kan kita harus buka tempat, kan kita memaksakan masalah modal. Kalau reseller kita nggak tuntut untuk porsi pesen berapa cup itu kita kasih gitu kan. Nah, kalau untuk pemasaran kan via WhatsApp sekarang kan banyak lah. Jadi kalau reseller itu orang pokoknya ngejualin ulang gitu ya. Kalau konsep kita harga lepas dari harga di bawah pangkalan aja ya. Harga di bawah pangkalan pokoknya nanti, tapi gimana sih supaya bisa bersaing tuh antara yang, atau mungkin terserah mereka mau ngejualnya berapa? Iya, kalau untuk kan itu kan tergantung dia manajemen juga. Dia mau marketingnya dari saya misalkan di bawah 10.000 dia jual 15.000 dia gitu. Oke. Yang terkenal sendiri Kang itu es krim apanya tuh Kang? Kalau kita sih kadang paling banyak es durian original. Es durian original. Iya, cuma kita kan banyak variasi menu. Ada es pisang hijau di mix durian. Kalau di orang lain nggak ada, cuma ada di saya. Nah, kita lihat nih maksudnya yang dimaksud dengan si Abang. Si Abang ini nih. Jadi pisang hijau dipakai durian. Jadi nggak cuma hanya duriannya aja yang biasanya orang makan cuma hanya es durian, tapi sekarang di ini ya, di apa namanya, di mix lah ya istilahnya ya. Dia ada jualan es pisang hijau, pisang hijau di pakai durian, terus sama ini apa yang ini Kang? Nah, itu doger di mix durian juga. Doger di mix durian juga, sama podeng juga, podeng durian. Podeng durian juga. Yang banyak orang pesan apa Kang? Banyak di sini original sama ketan durian. Original sama ketan durian. Yang ketan durian yang mana tuh? Nanti kalau ketan durian harus fresh dulu. Nah, kita es durian baru kita kasih mix sama ketan. Ada tuh sekarang bisa jual. Ada ketan durian, ada alpukat durian. Ada alpukat durian di situ. Ada di sini. Jadi kalau duriannya sendiri ngambil dari mana tuh Kang? Kalau durian kita ada suppliernya dari Medan. Tapi kita kualitas nomor 1. Kalau untuk Medan gitu. Kalau ini tuh maksudnya durian ini tuh dibikin untuk campurannya atau campurannya? Esnya juga udah durian sih sebenarnya, cuma kan kita bikin fresh lagi. Jangan sampai makan itu hambar. Bisa bilang nggak Kang itunya Kang? Kalau ininya, ini apanya? Ini flak duriannya ya? Duriannya juga. Oke, ini flak duriannya. Oke. Kalau yang ini berarti ini esnya. Esnya ya. Sama yang di situ. Betul sekali. Ini Kang, saya pengen tahu buatnya itu dari berapa lama Kang nyiapin ini semua? Ini buat sendiri atau gimana? Ada pegawainya kalau bagaimana? Kalau pegawai kita ada 4-5 ya. Dan kalau kita juga bantu juga atau kerjain dapur. Kalau untuk proses pembuatan itu dari pagi itu jam 4 ya, jam 4 setengah 5 lah. Kita baru beres jam 9 pagi itu udah standby. Setengah 10 udah ready. Setengah 10 udah ready. Ya. Nah, ukurannya nih Kang, di sini buka dari jam setengah 10 berarti ya? Betul. Itu berapa mangkok atau apa ukurannya kira-kira nih Kang? Kalau untuk penjualan kita ada 3 variasi Pak. Ya. Kalau yang paling mini itu jadi orang suka es durian tapi nggak terlalu mengenyangkan. Ini porsi 10.000. Oke, 10.000. Nah, ini yang porsi sedangnya kalau orang suka durian kita bisa kita harga jual 15.000. Ya, lebih besar. Nah, yang ini yang jumbonya kalau orang penikmat durian itu 70% durian, 30% es krim. Itu berapa yang jumbo itu? Cuma 20.000. 20.000. Nah, ini tuh berapa mangkok lakunya kira-kira? Kalau untuk rata-rata kita kalkulasi per hari atau per bulan? Per hari. Kalau untuk per hari, untuk weekend aja 1 minggu 300-400 cup lah. 300-400 cup per hari. Itu kan akan tadi bilang sempat nge-franchise di daerah atau nge-reseller ya. Reseller itu berapa itu jadi mereka ngambil esnya dari Akang gitu ya. Ngambil es dari Akang terus dibawa ke kotanya mereka. Di daerah mana aja kan udah buka resellernya? Di Jakarta itu ada di Pecenongan, di Tangerang, di Serpong juga ada, di Depok juga ada, di Parung juga ada. Udah ada berapa tuh resellernya Kang bisa? Kalau di total sih itu dari sampai Cibubur juga banyak.
Ada 20, 30? 20-an lah. 20-an. Nah, terus dia namanya terserah mereka gitu ya, namanya mau es krim apa aja, tapi ngambilnya tuh dari Akang gitu ya. Kalau untuk branding terserah, kalau dia mau ikut dari saya silakan. Apa kan brandingnya kalau dari Akang? Brandingnya kan es durian pakuan. Es durian pakuan. Tadi Akang bilang bikinnya itu dari jam 4 gitu ya, biar di jam 9:30 dia habis 300-400an gitu. Itu ada alat khusus kah untuk bikin atau gimana kan prosesnya? Kalau untuk proses pembuatan itu kita secara manual aja. Manual? Iya, karena kan diputar tuh kan? Iya, diputar. Kalau untuk pakai mesin kan satu faktor kelistrikan juga nggak sanggup kan besar. Oke. Keduanya kita ya hitung-hitung olahraga lah pagi-pagi. Berapa orang sih yang ngebantuin? 5 saya. 5 orang ya. Kalau Akang sih udah tinggal nyuruh-nyuruh aja dong kan? Udah jadi juragan. Oh itu dipakai keju juga ya Kang ya? Dia pakai keju juga? Ada keju juga, banyak. Ada keju, ada teres, kacang, Oh, semua tergantung seleranya ya. Kira-kira nih pandemi ngaruh nggak kemarin? Kalau untuk efek sih ada penurunan paling 20% lah. Karena nggak sampai 50% lah ya? Sampai karena kita ada kebantu. Sekarang kan orang bekerja di rumah. Ditambah lagi aplikasi kan kita bantu, ada aplikasi Gojek, Shopee. Oh, pakai GoFood juga, pakai GoFood, pakai Grab, pakai Shopee juga. Dia berapa lama sih kan bisa bertahan kan untuk dibawa sampai dengan pulang itu kira-kira? Kalau masih seger untuk karena kan es kan dia. Jarak freshnya itu 5 kilo masih bagus. 5 kilo masih bagus ya. Kalau jarak Jakarta dari sini ke Jakarta ya masih 70% masih bagus lah. 70% masih ya, bagus. Kalau bawa mobil kan kondisi kan suhunya masih dingin. Sampai akan bilang salah satu bedanya adalah selain proses si isinya ya, si es krimnya inilah ya. Selain susu, saya dengar tuh kalau es krim pakai santan ya Pak? Iya, santan itu 60%. Santan 60%. 60%. Terus kalau durian itu pakai apa nih Kang yang di es krimnya? Kalau durian sih dia original aja, kita ada bahan menteganya juga. Jadi kalau untuk warna dia mentega warna. Kita kombinasi gitu kan. Nah, sama durian itu kalau untuk spraynya 20%. 20% ya 20% durian. Oke. Ada susu kental manis kita campur. Oh, pakai susu kental manis juga ya? Jadi teman-teman udah bisa pesan pakai GoFood, pakai GrabFood, pakai ShopeeFood gitu ya di sini juga, dan tadi dibilang 5 kilo itu masih fresh lah. Ya udah Kak, saya mau pesan yang spesial tadi Akang bilang, saya mau pesan durian, ada alpukat durian. Saya mau cobain alpukat durian Kang. Ya. Yang jangan kenyang-kenyang Kang, yang sedang-sedang aja. Porsi mini aja ya. Porsi mini. Oh, jadi ini dicampur ya. Ini untuk selanya gini ya. Dibikin selak lagi. Oke, jadi si es krimnya itu dicampur dengan durian asli langsung dari Medan. Oh my god. Oke, kita pakai yang alpukat durian. Kalau yang si pisang hijaunya harganya berapa? Sama 15. Oh, semua 15 lah ya. Dibikin sama ya. Iya, kalau es durian itu 10.000 paling kecilnya. Jadi 10.000, 15.000 sama berapa tadi paling gede? Paling besar itu 20.000. Oke, kita pilih yang sedang aja. Ya, jadi kemarin emang gue jujur sempat kesini, cuman nggak sempat ketemu sama Bang Ali. Nah, ini gue bilang tadi gitu loh. Jadi si Bang Ali ini sudah cukup fenomenal sebenarnya dulu ya di daerah Taman Topi Bogor, dan gue termasuk salah satu pelanggan. Dan dulu yang gue tahu itu Bang Ali ini jualnya es puter biasa ya, esnya tuh lembut banget ya, cuman akhirnya dia bilang dari sejarahnya dia akhirnya memvariasikan dengan durian, dan orang ini malah suka dengan durian. Dan gue ini termasuk salah satu jajanan yang lumayan banyak peminatnya. Jadi kalau misalkan siang-siang tuh ya, mulai siang mulai sore tuh mulai penuh. Es krim durian Pakuan udah 22 tahun, Masya Allah. Jadi dia udah jualan cukup lama, udah cukup fenomenal. Kita cobain ya. Oke. Nah, ini dia nih bentuk si durian dan juga si alpukatnya ya. Jadi dia nih es krim durian alpukat. Cuman emang banyak orang tuh di sini tuh dia langsung dibawa gitu. Kalau makan ya makan di sini ya, nggak ada apa-apa. Kita cobain. Oke. Durian ini kan. Kayaknya spotnya kurang enak. Gue nyari spot dulu bentar ya. Nah, karena gue lagi nge-review, jadi gue minta nebeng di tempat kedainya dia di sini. Ini bentuknya kayak gini. Kalau alpukatnya emang beli alpukat sendiri ya Kang? Iya, kita alpukat mentega. Alpukatnya adalah alpukat mentega nih. Tambah durian.
udah habis bilang kan. Nah, nih. Gila. Ini segini 15.000 nih. Tapi asli ya. Ini seger banget. Ini ya, pas banget kalau misalkan kamu habis makan siang. Tapi gue jujur, ini gue beli habis makan pagi, habis nge-review yang Padang. Wow. Tapi yang jujur yang bikin beda itu si duriannya, lihat nih. Nih. Ini ya. Ini dahsyat. Ya, jadi kalau buat kamu semua nih yang nyari jajanan dessert gitu ya yang di Bogor, yang udah cukup legendaris, yang udah cukup lama, selain es dotok kemarin, kamu bisa cobain nih es krim durian Papua. Ya, nah, lihat. Dan gampang. Aduh. Makan. Ini sih nasi tuh lembut banget ya, gitu. Panasnya enak banget, soalnya dia nyampur dengan durian yang fresh. Isinya. Sunda pisan. Aduh. Kenapa ini pas banget gitu, nggak terlalu manis, duriannya juga pas, masih berasa durian banget, dan memang gue pencinta durian, ya. Mandian orang aja nak, ini divaksin tuh nih kita. Keluarin lagi. Divaksin. Wow. Kayak makan es loli. Biar nggak ada minta. Gue memang, kalau saran gue, kalau kamu benar-benar suka durian, itu kan memang benar-benar full yang si es krim durian yang kamu pesan. Tapi kalau gue saranin memang yang dicampur ya, bisa ke yang si pisang hijau durian, atau ada es doger durian, ada yang pakai bayam kalau orang Bogor bilang, tapi atau ada yang pakai roti. Tapi gue pakai alpukat sekarang. Ini gila, ini worth it habis nih, 15.000 nih, segini sih gila. Dahsyat. Alhamdulillah. Kenyang banget. Alhamdulillah. Sukses terus buat Bang Ali, buat Kang Ali. Berarti panggilnya Bang Ali atau Kang Ali nih, Kang? Kurang Sundanya, Kang? Sunda. Sunda pisan, orang Bogor.
asli dari Bogor. Berarti nggak pulang kampung dong, Kang? Tara ada mudik. Ada mudik di mana? Saya mudik ke Gunung Batu. Oh, di Gunung Batu. Ya masih di Bogor juga. Batu. Berarti ya udah Kang, sukses terus buat si es krim duriannya. Mudah-mudahan terus lancar jaya, nggak ada masalah, dan resellernya juga semakin banyak ya Kang ya. Amin. Aduh, berarti nih Akang ini benar-benar entrepreneur, pengusaha ya. Insya Allah semoga sukses Kang. Udah puluhan tahun, dan es krim durian Pakuan bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman semua yang mau cari jajanan yang enak, yang murah, yang ya udah, gue sampai kesel. Ya udah, sampai ketemu lagi di channel Asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.